kondisinya cuaca memang sudah tidak baik, anak-anak, kalau memang tidak ketika kalian pulang sekolah dan cuaca sedang hujan, silakan berteduh dulu, jangan paksakan untuk hujan-hujanan. Seperti itu ya. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan pada pagi hari ini. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai cerpen, pengertian, terus unsur-unsur cerpen dan yang lainnya. Sekarang kemarin saya sudah kasih tugas kalian untuk membaca materi berikutnya yang berkaitan dengan struktur teks cerpen. Nah, struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Nah, sebelum saya masuk ke struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen, pada pembelajaran pertemuan pagi hari ini nanti diharapkan kalian bisa memahami. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti bisa menemukan atau menelaah struktur teks cerpen. Nanti saya sajikan sebuah cerpen yang berjudul Berpisah dengan Sahabat. Nanti silakan nanti ditelaah unsur atau struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen secara utuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi aspek bahasanya. Hal yang pertama tadi struktur, yang kedua adalah aspek kebahasaan. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya, kalian pasti yang namanya dari bangun tidur sampai sekarang pasti ada yang diceritakan atau yang bisa diangkat menjadi sebuah cerpen. Nah, kalau demikian nanti secara tidak langsung bisa menjadi inspirasi kalian untuk mengembangkan sebuah cerpen. Nah, berikut saya tampilkan sebuah contoh cerpen. Nah, bisa dilihat anak-anak? Oke, salah satu contoh cerpen yang berjudul Tertilang. Nah, coba dibaca dulu sebentar. 2 menit. Oke, cukup. Nah, dari cerpen yang berjudul apa tadi? Tertilang. Kita flashback sebentar ke materi yang kemarin. Tokohnya siapa di situ? Aku. Ya, benar, aku. Karena di situ aku tidak dijelaskan siapa dan tetap pakai tokoh aku. Oke, itu salah satu unsur yang ada dalam cerpen. Sekarang kalau tadi malam ada yang sudah baca, pasti kalian tahu apa saja sih yang masuk dalam struktur teks cerpen. Ada yang baca tadi malam? Silakan. Ya Pak. Siapa? Apa Maulana? Apa? Orientasi. Oke. Benar apa salah? Benar. Salah satunya orientasi. Ada lagi yang sudah baca? Siapa? Anissa? Komplikasi. Benar? Benar. Ada orientasi, ada komplikasi. Nah, berarti beberapa dari kalian sudah benar-benar membaca tadi malam. Nah, memang yang namanya struktur teks cerpen itu salah duanya ya, tadi disebutkan ada orientasi dan
komplikasi, benar sekali. Nah, tetapi pada secara lengkap struktur tersepat tidak hanya itu saja. Jadi nanti saya tampilkan sebuah tayangan video yang nanti menjelaskan beberapa struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Nah, benar sekali. Nah, sebentar. Oke, silakan nanti diamati. Saya tampilkan sebuah video teks apa saja yang termasuk struktur teks cerpen dan aspek kebahasaannya itu apa saja. Nah, aspek kebahasaan itu adalah sebuah hal-hal yang ada dalam keseluruhan teks cerpen itu. Nanti kalian bisa memahaminya. Silakan didengarkan, disimak, diamati, dan nanti kalau kalian memang belum jelas silakan tanya. Ya, diamati ya. Di dalam teksnya bahwa penulis akan mulai memperkenalkan tokoh di dalam cerita ataupun karakternya atau penokohan, serta memperkenalkan latar atau settingnya, baik itu latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Mari perhatikan contoh orientasi berikut ini. Nah, di paragraf pertama dimulai dengan memperkenalkan nama tokoh. Tokohnya yaitu Davi. Nah, di kalimat berikutnya dijelaskan juga Davi ini adalah anak orang kaya. Kemudian dia juga diberitahu bahwa anaknya pendiam dan jutek, sehingga dia tidak memiliki sahabat ataupun teman. Yang namanya struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Nah, namanya saja peristiwa berarti sudah dimulai kejadian awal. Ada rangkaiannya di awal ya. Nah, peristiwa inilah yang dialami tokoh setelah orientasi selesai. Kita perhatikan contohnya. Di paragraf pertama, kalian jangan bingung ya, loh, ini kan juga ada memperkenalkan diri. Namun di paragraf pertama ini mau menjelaskan adanya kejadian yang dialami, yaitu waktu itu ada orang mendekati saya. Saya ini adalah tokoh Davi tadi. Berarti sudah mulai ada peristiwa yang terjadi, yaitu ada orang yang mendekati Davi. Namanya si Alif. Nah, si Alif ini anak yang kurang mampu, namun dia termasuk orang yang gampang berteman dengan siapa saja. Kemudian di kalimat terakhir, Alif mendekati si Davi karena ia kasihan, karena si Davi itu tak ada sahabat. Nah, di paragraf selanjutnya mulai lagi ada peristiwa, yaitu saat si Alif mendekati saya, yaitu si Davi, dengan membawa makanan. Nah, pada saat yang pertama kali peristiwa itu, si Davi pertama-tama sombong, tapi karena si Alif memaksa, maka akhirnya si Davi pun menerima santapan yang diberikan oleh si Alif. Nah, mulai dari saat itu mereka mulai bisa berteman. Nah, inilah rangkaian peristiwa setelah orientasi selesai. Struktur yang ketiga ada namanya komplikasi. Nah, komplikasi ini artinya masalah. Nah, cerita itu atau cerpen itu setelah ada rangkaian peristiwa, maka ceritanya bergerak mau menuju masalah ataupun nantinya sampai ke puncak masalah. Nah, intinya di komplikasi ini ada masalah nantinya yang akan dihadapi tokoh di dalam cerita. Mari kita perhatikan contoh berikut ini.
Di paragraf yang pertama di contoh komplikasi ini masih cerita si Alif dan Davi tadi ya. Nah, selang seminggu setelah itu penyakit bapaknya kambuh lagi dan kian parah. Pada akhirnya bapak Alif meninggal dunia. Nah, isinya mulai ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan tokoh si Alif, yaitu bapaknya meninggal dunia. Dan setelah adanya kejadian bapaknya meninggal dunia, masalah yang timbul berikutnya adalah bahwa si Alif harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya karena ibunya tidak bekerja, sehingga setelah ayahnya meninggal, maka segala hal yang menyangkut dengan keluarga, pemenuhan kebutuhan hidup, maka si Alif mulai menanggung hal tersebut. Nah, ini komplikasinya ya. Dan puncak dari masalah itu dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Struktur yang keempat ada namanya resolusi. Nah, setelah ada masalah sampai masalah itu memuncak, maka penulis akan menghadirkan solusi dari masalah yang dihadapi tokoh tersebut. Perhatikan contoh resolusi berikut ini. Pada sore hari aku datang ke rumah Alif. Nah, si aku ini adalah si Davi tadi ya. Dan si Davi ini menawarkan pekerjaan padanya. Nah, pada komplikasi tadi kan kita melihat dia mengalami masalah dalam hal ekonomi karena harus menjadi tulang punggung setelah ayahnya meninggal kan. Nah, resolusi ini diberikan oleh si Davi. Davi menawarkan pekerjaan kepada saya sebelumnya. Nah, mengenai Oke, itulah yang namanya struktur teks cerpen. Apa saja tadi? Orientasi. Kedua, rangkaian peristiwa. Tiga, komplikasi. Yang terakhir, resolusi. Jadi benar apa yang dikatakan temanmu tadi, ada yang namanya resolusi, ada yang namanya komplikasi, tapi dilengkapi dengan rangkaian peristiwa dan juga resolusi. Dan keempat-empatnya itu harus ikut. Yang pertama adalah orientasi. Tadi orientasi itu adalah pengenalan. Siapa yang dikenalkan? Davi atau si tokohnya. Terus yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Ini mulai terjadi kejadian-kejadian yang dialami si tokoh. Terus dilanjutkan komplikasi, bukan penyakit ini ya. Komplikasi di sini adalah permasalahan atau konflik yang dialami si tokoh. Terus tadi tokohnya adalah si Davi dan Alif. Dan yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian. Nah, setelah tadi ada masalah misal berdarah-darah di komplikasi, diselesaikan di bagian resolusi. Resolusi itu adalah bagian penyelesaian masalah. Nah, itu mengenai struktur teks cerpen. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan mengenai aspek kebahasaan. Silakan dicermati ya. Oke, aspek kebahasaan. Nah, aspek kebahasaan cerpen itu pertama adanya sudut pandang pencerita. Nah, sudut pandang pencerita ini sudah pernah saya jelaskan di video saya mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Sudut pandang pencerita ini merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Jadi, sudut pandang ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dan paling banyak muncul ya. Dan sudut pandang ini dapat kamu perhatikan
dari tokoh ceritanya. Nah, tokohnya itu menggunakan nama kah, menggunakan kata saya kah? Nah, di dalam contoh, Dita adalah seorang anak yang penakut. Nah, dapat kita perhatikan bahwa tokohnya menggunakan nama orang, yaitu Dita. Jadi, sudut pandang penceritanya adalah sudut pandang orang ketiga. Aspek pembahasaan cerpen yang kedua, bahwa di dalam cerpen itu terdapat dialog. Dialog di sini bukan seperti dialog-dialog yang kita temukan dalam naskah drama ya. Nah, dialog ini hanya sepintas atau tidak penuh. Dia hanya sebagian saja dibuat di dalam paragraf berupa kalimat-kalimat langsung. Contohnya, nah, saat kami menelusuri hutan, tiba-tiba terdengar suara yang berteriak, "Jangan ke sana!" Nah, di situ ada penggunaan dialog, "jangan ke sana." Nah, itu merupakan kalimat langsung yang digunakan di dalam teks cerita pendek. Jadi, dialog itu bergabung dengan paragraf-paragrafnya ya. Kemudian, aspek yang ketiga bahwa di dalam cerpen itu menggunakan kata ekspresif. Kata ekspresif itu merupakan pilihan kata yang dipilih yang bermakna lebih kuat, lebih ekspresif lagi dan bermakna khusus. Perhatikan contoh berikut. Ada kata diam, dibuatlah lebih ekspresif lagi, membisu. Kemudian kata keras, membatu. Pohon dibuat beringin, bersuara, itu mengaum. Jadi dia lebih ekspresif. Jadi ada kesan dramatis dalam ceritanya. Aspek yang keempat adalah adanya kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ini merupakan kalimat yang menggambarkan sesuatu. Jadi kalimat deskriptif ini digunakan menggambarkan latar. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, kemudian latar suasana. Selain latar juga menggambarkan karakter-karakter tokoh agar lebih jelas lagi. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di dalam contoh ada kalimat deskriptifnya. Kalimat deskriptif di situ menggambarkan latar tempat. Mari perhatikan. Di depannya ada kolam ikan. Berarti dia menceritakan, mau menggambarkan kepada kita tempat tersebut, bahwa tempat itu ada kolam ikan. Kemudian bahwa airnya mengalir melalui 4 buah pancuran, digambarkan kembali supaya lebih jelas. Kemudian penggambaran berikutnya, di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana. Berarti di sebelah kiri itu sering ada seorang yang tua yang biasa duduk di sana. Itulah kalimat deskriptif ya. Kalimat deskriptif ini sangat penting di dalam cerpen. Aspek kebahasaan yang kelima adanya penggunaan majas. Nah, majas ini gaya bahasa ya, agar cerita tersebut kesannya lebih indah, lebih dramatis juga boleh. Nah, penggunaan majas ini ada beberapa majas yang paling sering digunakan dalam cerpen. Contohnya, pertama, majas simile. Simile atau majas perumpamaan. Ini majas yang biasanya membandingkan sesuatu hal dengan menggunakan kata bagai, bagaikan, seperti. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel. Nah, ada dibandingkan si burung itu terbang bebas, itu dibandingkan bagai batu yang lepas dari ketapelnya. Nah, itulah simile ya. Kemudian yang kedua ada majas metafora. Metafora ini juga majas perbandingan yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain yang dibuat sifatnya hampir mirip. Contoh, dia memiliki hati batu. Dibandingkanlah seseorang yang hatinya keras dengan sebuah batu.
Jadi ada persamaan sifatnya, sama-sama keras. Kemudian contoh yang kedua, dia adalah bunga desa. Nah, ada dibuat perbandingan yang memiliki sifat yang mirip. Bunga itu kan cantik. Nah, kalau dibuat dia adalah bunga desa, berarti ada sifat yang mirip, yaitu sama-sama cantik. Itulah metafora. Kemudian majas yang ketiga ada personifikasi. Majas ini sangat sering digunakan. Personifikasi itu merupakan majas yang membuat benda-benda dapat melakukan pekerjaan atau memiliki sifat seperti manusia. Contoh, kerikil di jalan tampak pucat sedih. Nah, bayangkan, kan tidak akan mungkin kerikil itu bisa pucat. Yang bisa pucat itu kan manusia, ya kan? Kemudian hembusan angin membelai wajahku. Tidak akan mungkin angin itu memiliki tangan untuk membelai wajah kita. Namun itulah hebatnya majas. Agar sesuatu yang mau kita ceritakan lebih dramatis lagi. Majas yang sering digunakan yang keempat adalah hiperbola. Hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan sesuatu agar kesannya lebih wow, ya. Oke, cukup. Yang kedua adalah aspek kebahasaan. Tadi yang pertama apa? Sudut pandang kemarin yang pada saat pertemuan sebelumnya, sudut pandang sudah ada di unsur intrinsik. Ada dia, ada orang pertama dan orang ketiga. Terus yang selanjutnya tadi terdapat dialog atau percakapan. Terus yang berikutnya adalah kalimat atau kata ekspresif, dan yang keempat lagi kalimat deskriptif. Yang terakhir untuk penggunaan majas. Nah, yang pertama tadi adalah struktur, dan yang berikutnya adalah aspek kebahasaan. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Coba, Devin, apa? Cara nulis dialog di paragraf gimana, Pak? Cara nulis dialog, aspek kebahasaan ya. Nah, Devin tanya, Pak, cara nulis dialog di paragraf gimana? Nah, saya contohkan tadi, kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat ini. Nah, ini. Ya, kelihatan ya. Yang saya drop agak kurang jelas, tapi kelihatan insya Allah. Nah, bagaimana cara penulisan dialog dalam sebuah teks paragraf cerpen? Bisa dilihat di depan. Yaitu diawali dengan tanda petik 2 di atas, di awal dan di akhir kalimat. Seperti di depan itu. Benar? Ada di awal, ada 2. Terus di akhir juga ada, di akhir dengan petik 2 juga. Nah, seperti itu cara penulisan dialog dalam sebuah teks atau paragraf teks cerpen. Gitu, Vin? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada lagi? Apa, Agun? Resolusi itu berisi apa? Resolusi tadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan, sebenarnya saya jelaskan kembali. Resolusi adalah penyelesaian itu maksudnya adalah menyelesaikan apa yang terjadi pada bagian komunikasi atau konflik. Kan ada konflik, misalkan bertengkar. Ini caranya beda. Gimana caranya bertengkar ini jadi selesai. Nah, itu ada di bagian resolusi, menyelesaikan masalah. Yang tadinya ada masalah diselesaikan di bagian resolusi. Seperti itu, Anggun. Oke, Anggun ya. Sip. Ada lagi? Apa? Apa itu Beda sekali yang tadi. Hah? Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi. Oke, di aspek kebahasaan juga. Ya, majas tadi dijelaskan yang ada di situ ada empat. Ada berapa empat ya? Ada simile, hiperbola, personifikasi dan metafora. Dan si Anissa tanya, personifikasi itu apa sih? Personifikasi itu tadi dijelaskan seolah-olah benda yang mati bisa menyerupai manusia.
Misalkan di sekitar kalian ini daun, ada dedaunan toh, di sini ada dedaunan. Kalau tertiup angin, biasanya kan bergerak, ya kan? Tertiup angin biasanya bergerak. Nah itu diibaratkan seolah-olah melambai, seolah-olah daun itu punya tangan dan melambai-lambai. Padahal kan yang bisa melambai-lambai itu siapa? Manusia. Itu diibaratkan benda mati atau benda yang tidak bisa bergerak bisa menyerupai manusia. Itu personifikasi. Itu yang ini saya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup? Bisa dipahami semuanya. Oke, kalau gitu kemarin sudah saya beri kelompok. Sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti saya berikan lembar kerja untuk disesuaikan secara berkelompok. Silakan sekarang berkelompok saja dulu. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, silakan. Silakan. Ada. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Oke, itu sudah ada lembar kerja. Nanti silakan saya tampilkan sebuah cerpen. Nanti ada cerpen berjudul nanti. Kan ya? Berpisah dengan sahabat. Kalian punya sahabat, kalau berpisah dengan sahabat rasanya gimana? Oke ya? Itu pasti ya. Nah, nanti silakan kalian dibaca. Silakan dibaca. Terus di situ di lembar kerja yang saya berikan ada pertanyaan mengenai apa saja yang struktur teksnya. Kamu cari, kamu tuliskan di situ. Yang kedua, aspek kebahasan yang ada dalam cerpen berjudul berpisah dengan sahabat ini apa saja? Kamu tuliskan di situ. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, silakan. Saya beri kurang lebih 3-5 menit dikerjakan bersama kelompoknya. Silakan. Dikerjakan berkelompok loh ya, jangan mengandalkan satu orang saja. Kalau ada kesulitan silakan tanya.
waktunya habis. Selesai? Ya. Selesai ya? Saya belum? Belum, Pak. Belum? Belum. Oke, sebentar lagi, kurang satu. Yuk, saya tunggu. Oke, yang sudah selesai, bawa sini. Silakan, bawa sini. Kumpulkan. Ya, kelompok satu sudah. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan. Nah, selesai gitu loh. Ya, ini kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok 3, 4. Ya, bawa sini. Ya, nih. Di sini. Nah, sudah ada identitas kelompoknya semua? Ya. Nah, silakan perwakilan dari kelompok berapa ini saya acak aja ya. Saya acak, nanti silakan coba sampaikan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, ini kelompoknya kelompok 2, Bagas dan teman-temannya. Silakan wakili Bagas. Yuk. Yang lain dengarkan. Nah, silakan. Nanti kalau mau ada yang tanyakan silakan. Dari komentar silakan. Silakan. Saya dari kelompok berapa? Kelompok berapa ini? 2 loh? Ya, 2. Silakan, Bagas. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang tabel analisis TPN. Struktur teks TPN, aspek analisis hasil analisis. 1. Orientasi pada Rara dan Rini bersahabat sejak masih kecil. Mereka berdua tidak pernah berpisah dan selalu bareng kemanapun pergi. Namun kebersamaan Rara dan Rini sebentar lagi akan hilang karena Rara akan pindah rumah ikut dengan dinas ayahnya kerja. 2. Rangkaian peristiwa. Rini yang mendengar tentang kepindahan Rara merasa sangat sedih. Setiap malam Rini menangis di kamarnya karena harus ditinggal sahabat kecilnya. Karena Rara tahu kesedihan yang Rini rasakan, Rara berkunjung ke rumah Rini dan menghibur dia. Rini tidak bisa menyembunyikan rasa sedih itu saat Rara menghiburnya. Rini justru semakin menangis. Komunikasi. 3. Terus yang resolusinya. Ada keempat. Oke, sekarang yang aspek bahasanya. 1. Kata ganti orang sudut pandang. Mereka, kamu. Kata ganti orang ke. 2. Dialog. Ya, dialognya apa? Kamu besok sudah tidak di sini lagi dan aku sudah tidak mempunyai teman. Majas. Mentari pun tenggelam. Kata resif. Menangis menuntaskan. Terus satu lagi. Kalimat deskriptif. Deskriptif. Mereka berdua tidak pernah berpisah dan selalu bareng kemanapun pergi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bagas. Tadi perwakilan kelompok 2 sudah menyampaikan yang masuk orientasi ada di paragraf pertama. Yang terakhir peristiwa ada di paragraf kedua. Ini hampir sama semua jawabannya. Terus yang komunikasi di paragraf ketiga dan resolusi di paragraf keempat. Nah, untuk sudut pandang tadi benar. Sudut pandang ada di orang ke mereka. Orang ketiga ada dialognya sudah benar juga. Mentari pun tenggelam. Tadi masih siapa?
personifikasi. Oke anak-anak. Nah, karena kita nanti yang saya sampaikan hari ini nanti silakan nanti dipelajari kembali, dibahas-bahas kembali. Nah, nanti ini saya koreksi semuanya. Termasuk nanti yang tadi yang sudah maju luar biasa yang mendekati sempurna, dan kita jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum saya tutup atau saya akhiri pembelajaran pada pagi ini, ditanyakan? Ya, cukup? Bisa dibagi semua untuk struktur dan aspek kebiasaan pagi hari ini? Bisa. Oke, saya minta tolong nanti dari kalian merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan siapa? Dia silakan. 1. Struktur. Orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Ya, terus ada lagi? 2. Aspek kebahasaan. Sudut pandang, dialog, kata ekspresif, kalimat deskriptif, dan majas. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk Agun. Ya, tadi ada struktur, ada orientasi, ada peristiwa, komunikasi dan resolusi. Dan aspek kebiasaan ada sudut pandang, dialog, kata ekspresif, kalimat deskriptif, dan majas. Nah, nanti jangan lupa kalian di rumah membaca untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang masih berlanjut, yaitu tentang membaca, menulis teks cerpen. Nah, silakan nanti baca-baca materi itu, nanti di pertemuan berikutnya kita belajar bersama-sama lagi. Oke? Sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita membaca hamdalah bersama-sama agar nanti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Oke, saya katakan Allah.